Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dan keluarga tetap sehat selalu ya. Oke, langsung aja kita mulai. Sebelum ke pembelajaran, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita dapat bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pembelajaran kita pada hari ini, kita akan membahas tentang koresponden, surat pribadi, dan surat dinas. Nah, apa itu surat pribadi dan surat dinas? Untuk perbedaannya, marilah kita simak video berikut ini. Channel Guru Bahasa. Hari ini pembahasan kita mengenai berkorespondensi dengan surat pribadi dan surat dinas. Hari ini kita akan lebih mengenal mengenai surat pribadi dan surat dinas. Dari segi pengertian dan ciri-ciri surat pribadi serta surat dinas. Nah, kita awali dengan pengertian surat pribadi. Pengertian surat pribadi adalah sebagai berikut. Surat pribadi adalah bentuk komunikasi tulis atau surat menyurat yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain secara pribadi, bukan sebagai wakil atau berkaitan dengan urusan yang berkaitan dengan kelembagaan atau kedinasan atau hal yang bersifat resmi. Menulis surat pribadi sebenarnya lebih sulit karena perlu memperhatikan hal-hal di luar aturan kebahasaan bahasa Indonesia. Dalam menulis surat pribadi, selain bahasa, yang perlu diperhatikan adalah etika dan sopan santun, khususnya bila menulis surat yang ditujukan kepada orang yang lebih dewasa atau orang yang baru dikenal. Nah, setelah pengertian dari surat pribadi, selanjutnya kita akan membahas pengertian dari surat dinas. Pengertian dari surat dinas adalah sebagai berikut. Surat dinas adalah surat yang ditulis dalam situasi formal dan untuk kepentingan formal atau resmi. Surat dinas ditulis oleh suatu lembaga yang ditujukan kepada lembaga resmi, perusahaan, atau organisasi lain. Isi dalam surat dinas berkaitan dengan hal yang bersifat resmi. Dalam menulis surat dinas, hal yang perlu diperhatikan adalah penggunaan bahasanya. Surat resmi tidak memerlukan bahasa yang berbunga-bunga. Artinya, bahasa surat resmi harus singkat, jelas, serta berpola tetap. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ciri-ciri surat pribadi. Ciri-ciri surat pribadi adalah sebagai berikut. Pertama, surat pribadi adalah bentuk komunikasi interaktif antara orang pertama, si pengirim surat, dengan orang kedua, si penerima surat. Kedua, isi surat pribadi berkaitan dengan masalah pribadi, seperti menanyakan kabar, keperluan pribadi, dan tujuan komunikasi pribadi lainnya. Ketiga, pilihan kata sapaan bersifat pribadi, berupa kata emotif dan ekspresif. Keempat, bahasa tidak formal atau resmi, tetapi tetap santun. Kelima, pilihan ragam bahasa tergantung kepada siapa penerima surat. Dan yang terakhir, keenam, menggunakan kata sapaan seperti orang bercakap-cakap. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari surat dinas. Ciri-ciri surat dinas adalah sebagai berikut. Pertama, surat dinas berisi tentang keperluan kedinasan yang bersifat resmi. Kedua, surat dinas hanya boleh ditulis oleh sebuah instansi kepada instansi lain atau individu. Ketiga, seseorang atas nama individu
tidak diperbolehkan menulis surat dinas, karena pada surat dinas ada kepala surat dan nomor surat. Keempat, isi surat dinas berkaitan dengan topik kedinasan, misalnya undangan rapat, pemberitahuan informasi, izin peminjaman tempat, dan sebagainya. Nah, berikutnya pembahasan kita adalah menyimpulkan isi dari surat pribadi dan surat dinas. Yang pertama, kita akan menyimpulkan isi dari surat pribadi. Berikut adalah contoh surat pribadi. Malang, 14 November 2015. Salam semangat pelajar. Apa kabarmu, Ozi? Ozi, saya dengar kotamu sedang dilanda bencana asap. Aku khawatir akan keadaanmu. Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu dapat belajar di sekolah tanpa terganggu asap? Liburan semester ini, ayahku akan memberikan penyuluhan program Desa Bebas Api di desamu. Aku diajak oleh ayah agar dapat mengunjungimu. Apakah kamu ada kesibukan liburan semester ini? Jika tidak, aku akan sangat senang dapat mengunjungimu. Sekian dulu, kutunggu balasanmu. Sepupu dan sahabatmu, Viola. Nah, simpulan isi dari surat pribadi tersebut adalah surat pribadi tersebut dikirim oleh Viola untuk menanyakan kabar dari Ozi. Viola merasa khawatir dengan keadaan Ozi. Selain itu, surat tersebut berisi permohonan atau permintaan dari Viola yang ingin mengunjungi Ozi saat liburan semester. Berikutnya, kita akan menyimpulkan isi dari surat dinas. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat, Dinas Kesehatan. Pangkalan Bun, 7 Desember 2015. Nomor 440-7181-KD.D. Lampiran, tidak berisi, perihal pemberitahuan pelayanan kesehatan. Kepada yang terhormat, pimpinan Puskesmas se-Kabupaten Kota Waringin Barat. Sehubungan dengan ditetapkannya pemilihan umum kepala daerah atau pilkada Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 9 Desember 2015 sebagai hari libur nasional, bersama ini kami beritahukan kepada seluruh saudara pimpinan Puskesmas agar tetap memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Untuk penjadwalan piket, tenaga kesehatan disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat. Demikian, surat pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Barat. DRG Indrawan Sakti Mkes. Tembusan pertama, Bupati Kabupaten Kota Waringin Barat di Pangkalan Bun. Kedua, Inspektur Kabupaten Kota Waringin Barat di Pangkalan Bun. Dan yang ketiga, Pertinggal. Nah, simpulan isi dari surat dinas tersebut adalah surat dinas tersebut merupakan surat pemberitahuan yang dikirim oleh Dinas Kesehatan Kota Waringin Barat ditujukan kepada pimpinan Puskesmas se-Kabupaten Kota Waringin Barat agar menjadwalkan piket tenaga kesehatan sehingga dapat tetap memberikan pelayanan pada tanggal 9 Desember 2015 saat pilkada. Nah, berikutnya kita akan membahas struktur dan kebahasaan, ya, struktur dan kaidah kebahasaan dari surat pribadi dan surat dinas. Pertama, kita akan membahas mengenai struktur dari surat pribadi. Yang pertama ada alamat dan tanggal surat. Malang, 29 November 2015.
Selanjutnya adalah salam pembuka, salam kangen. Berikutnya adalah kalimat pembuka paragraf. Apa kabar Aim? Berikutnya adalah isi surat. Aim, setelah kamu pindah ke Samarinda, kami dengar kamu bersekolah di sekolah bertaraf internasional. Bagaimana rasanya sekolah di sana? Liburan semester ini, aku dan keluarga berencana berkunjung ke rumah pamanku di Samarinda. Aku akan sangat senang jika dapat bertemu denganmu. Kirimkan alamatmu ya kepadaku. Kemudian, setelah isi surat, ada penutup surat. Sekian dulu, semoga kamu dapat membalas surat ini. Aku tunggu balasanmu. Kemudian, ada salam akhir, sahabatmu, dan nama serta tanda tangan si pengirim surat, Giyanti. Berikutnya, kita akan membahas struktur dari surat dinas. Yang pertama, ada kepala surat, diisi dengan nama lembaga dan disertai dengan identitas seperti alamat, nomor telepon, dan sebagainya. Contoh di sini adalah Panitia Persami Klub Sains Biologi, OSIS SMP Budi Luhur, Jakarta Pusat. Setelah kepala surat, lanjut dengan nomor, lampiran, perihal, dan tanggal surat, serta tempat pembuatan surat. Nomor 05-K-PKSB. Lampiran 1 berkas. Perihal permohonan izin. Tanggal surat 9 Mei 2015. Setelah itu, alamat yang dituju. Yang terhormat, Kepala Kuarcap Jakarta Pusat di Jakarta. Berikutnya adalah salam pembuka dengan hormat. Setelah itu adalah isi surat. Yang pertama, paragraf pembuka. Dalam upaya untuk lebih mengenal kawasan lingkungan pantai dan membantu kegiatan pelestarian lingkungan, Klub Sains Biologi OSIS SMP Mutiara 1 bermaksud mengadakan kegiatan perkemahan Sabtu dan Minggu di kawasan Pantai Marunda pada tanggal 4-5 Juni 2015. Kemudian masih diisi adalah inti dari surat. Kegiatan utama Persami adalah pencatatan dan pendokumentasian tumbuhan dan hewan yang hidup di kawasan tersebut secara terbatas. Untuk itu, kami mohon bantuan Bapak untuk dapat meminjamkan 3 tenda besar kepada kami. Kami mematuhi semua persyaratan yang ditentukan pihak Kuarcap dalam hal peminjaman tenda. Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan proposal kegiatan. Kemudian ada paragraf penutup. Atas perhatian dan dikabulkannya permohonan ini, kami mengucapkan banyak terima kasih. Setelah itu adalah salam penutup. Hormat kami. Kemudian nama dari si pengirim surat. Mengetahui Kepala Sekolah Dr. Andes Waras serta Ketua Panitia Sofia Nazila. Nah, setelah pengirim surat, biasanya berisi tembusan. Namun, tembusan opsional. Boleh ada, boleh tidak. Tembusan biasanya ditujukan untuk orang yang memiliki jabatan lebih tinggi dan berkaitan dengan kegiatan. Selain itu, tembusan juga digunakan sebagai arsip. Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan. Yang pertama, tujuan surat pribadi ada mengundang. Salah satu tujuan surat pribadi adalah mengundang seseorang. Kata-kata yang sering digunakan misalnya, kalau ada waktu silahkan mampir. Bagaimana kalau kamu tinggal dulu di sini? Dan sebagainya. Berikut contoh surat pribadi
yang bertujuan mengundang. Apa kabar Naila? Saya dengar dari Andri, kamu akan tes sekolah di ujung pandang dan sedang sibuk mencari tempat kos. Kalau sempat, singgahlah ke rumah sebelum kamu dapat kos yang cocok, kamu bisa tinggal di rumah. Saya sudah bicara dengan bapak dan ibu di rumah. Beliau oke-oke saja. Bagaimana? Kita bisa main lagi ke Selekta, lagi bersama-sama. Sekian dulu ya, pikirkan ya tawaran saya ini. Saya tunggu jawabanmu secepatnya. Sahabatmu, Puri. Berikutnya, tujuan surat pribadi, memohon atau meminta. Tujuan penulisan surat pribadi selain mengundang adalah memohon atau meminta. Kata-kata yang sering digunakan misalnya, bolehkah saya tinggal sementara di sini? Maukah kamu menemaniku selama liburan di Bali? Dan sebagainya. Berikut adalah contoh tujuan surat pribadi memohon atau meminta. Halo Alfa, bagaimana kabarmu? Semoga segala sesuatunya lancar-lancar saja. Saya sedang berpikir bagaimana caranya sekali merengkuh dayung 2-3 pulau terlampaui. Dayungnya sudah ada. Saya dapat izin, juga uang saku tentunya, untuk liburan ke Malang. Saya ingin menikmati indahnya alam di sana. Kalau memungkinkan dan tidak keberatan, saya ingin menginap di rumahmu 4 hari saja. Selain itu, saya juga ingin kamu menemaniku ke museum transportasi. Tolong ya. Oh ya, mau kan jawab surat ini secepatnya agar saya dapat mempersiapkan segala sesuatu atau merancang rencana baru jika belum memungkinkan liburan ke Malang.